Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maulida Hasanah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Karangginangun Lamongan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Rizky Vera, guru biologi dari SMA Negeri 1 Karangginangun Lamongan. Selamat pagi Bu Vera. Pagi Bu Maulida. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, dalam kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan dari dilaksanakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Dan kegiatan pra-observasi ini kita lakukan sebagai kesiapan awal Bu Vera sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih percaya diri dan siap sehingga pembelajaran yang akan Ibu laksanakan dapat menjadi pembelajaran terbaik nantinya. Baik Bu. Bu Vera, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ya. berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di kelas nanti? Ya. Jadi pada kesempatan nanti saya akan mengajar materi daur biogeokimia Bu. Tujuan pembelajarannya yang pertama melalui LKPD peserta didik dapat menganalisis daur biogeokimia yang meliputi air, karbon, nitrogen, belerang, dan fosfor bersama kelompok dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik membuat media cetak daur biogeokimia dalam bentuk media yang dipilih dengan tepat. Itu tujuannya. Baik, jadi ada dua tujuan ya Bu. Jadi melalui LKPD nanti anak-anak dibentuk dalam kelompok, kemudian didiskusikan gitu ya. Iya. Baik, bagaimana dengan pengembangan Bu? Area pengembangan apa yang akan Ibu Vera kembangkan nanti di dalam kelas? Ya, jadi meliputi 3 hal Bu, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Jadi nanti saya akan berusaha untuk bisa membuat anak-anak itu dari segi sikapnya itu bisa bersikap baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga secara kognitifnya nanti juga kita ajarkan mereka bisa memecahkan masalah seperti itu sehingga nalar berpikirnya juga bisa berpikir lebih kritis gitu. Kemudian yang psikomotoriknya nanti saya akan mengajak mereka untuk berdiskusi, berbicara di depan umum, presentasi, membuat karya seperti itu. Baik. Satu lagi yang ingin saya tanyakan, Bu Vera, terkait dengan rancangan yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran Ibu, baik kaitannya dengan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, ataupun modul pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti. Iya, jadi tentunya karena ini kurikulum merdeka ya Bu, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya dengan mengintegrasikan KSE. Kemudian untuk pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning, kemudian metode pembelajarannya diskusi kelompok. Baik, jadi ada 3 ya strategi atau metode yang akan Ibu Vera laksanakan nanti. Nah, bagaimana dengan media Bu? Media apa yang akan Ibu Vera gunakan? Karena ini pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, jadi ada beberapa media yang perlu saya siapkan untuk memfasilitasi kebutuhan belajar murid ya Bu. Saya menggunakan ada PowerPoint, di situ juga ada video pembelajarannya. Kemudian saya juga menggunakan poster, kemudian menggunakan buku paket sebagai media belajar anak-anak, buku. Kemudian ada juga modul yang saya siapkan, saya buat sendiri untuk anak-anak. Lalu kira-kira kapan Bu ini akan dilaksanakan? Kaitannya dengan hari, jam berapa, kemudian waktunya, Ya. kelas berapa? Saya akan melakukan di kelas 10-6 Bu. Pelaksanaannya minggu depan selama 2 kali 45 menit. Seperti itu. Jadi dilaksanakan di 10.6 minggu depan. Iya. Waktunya 2 kali 45 menit. Oke. Nah, nanti setelah saya melaksanakan observasi atas pembelajaran yang telah Ibu lakukan, kita akan adakan percakapan selanjutnya ya Bu. Jadi nanti ada percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Gitu ya Ibu. Nah, sebelum saya akhiri bincang kita di awal ini, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi ini, Bu? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Maulida sudah melakukan percakapan pra-observasi dengan saya sehingga saya bisa mempersiapkan diri lebih baik sebelum nanti saya praktek mengajar di kelas ya Bu ya. Sekarang saya sudah siap, insya Allah mulai dari tadi persiapan perangkat pembelajarannya yang sudah dilengkapi tujuan pembelajaran, kemudian saya akan menggunakan model, metode apa, strategi apa dalam pembelajaran nanti, kemudian juga persiapan media pembelajarannya insya Allah sudah saya siapkan. Baik, alhamdulillah.
Vera. Semoga lancar ya Bu besok pembelajarannya di kelas. Kita sambung komunikasi kita nanti di pasca observasi. Sampai jumpa di pertemuan di dalam kelas. Iya. Terima kasih Bu Vera. Sama-sama Bu. Demikian kegiatan wawancara pra observasi bersama Ibu Vera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, gerak. Bermanfaat, gerak. Gerak, berdoa ulang. Berdoa selesai. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Saya absen dulu. Ahmad Kamalul Fauzi, Hadir. Ajeng Dwi, hadir. Amanda Alifia, Anastasia Binta, Audatul, hadir. Tika Zahra, hadir. Deva Chandra, Elvina, Hadir. Faiza, hadir. Ya, ada teman kalian yang hari ini sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Gimana ini anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Ya, biar kalian lebih fokus lagi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Saya tampilkan dulu videonya. Nah ini, silakan semuanya berdiri dan mengikuti gerakan dari video yang saya lakukan ini. Ayo, semuanya ikut berdiri, ikut bergerak, ikut menyanyi, boleh ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan dipinggam metong. Buka tutup, tangan di panggung metong. Buka tutup, bertepuk tangan. Lebih cepat. Oh, sudah. Silakan duduk kembali. Gimana, sudah lebih rileks? Ya, harus fokus dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, seperti yang saya tayangkan di awal tadi, kita akan belajar tentang biogeokimia. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang piramida energi. Masih ingat ya? Ya, jadi ada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup di situ ya. Ada produsen, kemudian konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, masih ingat ya? Ya. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang daur biogeokimia. Kaitannya apa dengan materi sebelumnya? Kalau sebelumnya hanya makhluk hidup dengan makhluk hidup, ternyata daur biogeokimia ini ada juga interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Ya, nanti akan kalian lihat macam-macam daur biogeokimia itu apa aja, banyak nanti ya. Nah, apa sih manfaat dari mempelajari materi hari ini? Ya, jadi manfaatnya adalah kita dapat mencegah kerusakan lingkungan yang tidak seharusnya terjadi akibat tidak normalnya siklus-siklus biogeokimia. Yang kedua, kita dapat mengantisipasi dan menganalisis mana tindakan yang merusak lingkungan dan mana yang dapat dilakukan untuk memperbaiki lingkungan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui lembaga kerja peserta didik dapat menganalisis daur biogeokimia. Ada air, karbon, hidrogen, belerang, dan fosfor bersama kelompok dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik membuat media carta daur biogeokimia, air, karbon, hidrogen, belerang, dan fosfor dalam bentuk media yang dipilih dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bu Bella mau tanya ini ya pada kalian. Yang pertama dulu, sudah berapa banyak kalian minum hari ini? Dari mana air tersebut berasal? Ayo, siapa yang mau menjawab? Silakan Auda. Wow, 3 gelas ya. Dari mana kalau menurut Auda air tersebut berasal? Berasal dari pegunungan. Oke. Ada yang mau menjawab lagi? Kira-kira dari mana? Oke, Pak Iza, silakan. Air yang berasal dari sungai, air hujan, dan dalam tanah.
Pak Iza sudah minum 1 botol hari ini ya. Dan menurut Pak Iza air tersebut berasal dari air sungai, ada air hujan, kemudian ada dari dalam tanah. Itu sumber dari air. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Pernahkah kalian berpikir setiap kali kita mandi, mencuci, memasak, kita menggunakan begitu banyak air? Betul ya? Setiap hari kita pasti butuh air ya? Lantas mengapa air tersebut tidak pernah habis? Kira-kira apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Coba, siapa? Ya, silakan Gozi. Karena bumi mengandung banyak sekali. Berdiri Gozi biar kelihatan. Karena bumi mengandung banyak senyawa H2O yang terkandung dalam lautan, sungai maupun danau, bahkan pada sela-sela batuan dalamnya. Gitu ya. Oke, bagus sekali jawaban dari Gozi. Ada yang ingin menambahkan jawaban mungkin? Siapa? Oke, Rafa, silakan. Pada surut karena bumi ini memiliki yang namanya siklus air, di mana atmosfer itu menurunkan air atau H2O, air tersebut naik lagi ke atmosfer. Ini siklus yang terjadi secara berulang. Siklusnya terjadi secara berulang-ulang sehingga air tersebut Tetap ada tetap ada dan dan tidak habis. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Ya, luar biasa ya. Pemikiran dari kalian, kenapa sih air ini tidak pernah habis? Ternyata ada juga yang tadi sudah mengerti, ada siklus air. Jadi air ini selalu berputar ya, sehingga nggak sampai habis. Oke. Nah, sekarang apa sih gaul biogeokimia itu sendiri? Ya. Jadi gaul biogeokimia adalah pergerakan unsur-unsur kimia yang terjadi secara berulang melalui komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi nanti di situ akan melibatkan komponen biotik juga melibatkan komponen abiotik. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari gaul biogeokimia itu apa aja? Ini ada 5 ya. Yang pertama gaul air, gaul karbon, kemudian gaul nitrogen, selanjutnya ada gaul fosfor, dan yang terakhir gaul sulfur. Ini nanti yang akan kita pelajari bersama-sama dari masing-masing kelompok. Nanti akan saya bagi, kalian bisa memilih ini belajar yang mana dulu, gaul air dulu kah, karbon, nitrogen, fosfor, atau sulfur. Gitu ya. Sebelumnya kalian sudah saya beri angket untuk pemetaan kesiapan belajar kalian dan sudah saya bentuk kelompok. Ya, oke. Apakah kalian sudah duduk bersama kelompok kalian masing-masing? Sudah. Coba kelompok 1 mana? Ini kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Oke, Bu Vera akan membagikan LKPD. Ya. Jadi ini di LKPD ini ada macam-macam ya, sesuai yang saya sampaikan tadi, kalian boleh memilih. Oke, di bawah LKPD itu sudah saya berikan juga materi ya, materi yang bisa kalian pelajari. Nanti kalian bisa buka di buku praktek kalian, bisa dari lembaran yang diberikan oleh Bu Vera. Kalian juga boleh mencari sumber lain di internet atau di YouTube. Ya, di YouTube itu juga banyak penjelasan melalui video pembelajaran tentang beberapa siklus ini. Bisa dipahami? Oke. Sekarang tentukan kalian boleh membuat PowerPoint, video, atau membuat poster. Ya, nanti akan kalian presentasikan bersama dengan kelompok. Kelompok 1 membuat PPT ya. Kelompok 4? Poster. Ini silakan diambil. Ada lagi yang mau membuat poster? Ya, silakan ini. Oke. Sudah, silakan bekerja bersama kelompok. LKPD-nya diisi dulu. Kalau sudah selesai, silakan dituangkan dalam bentuk media presentasi yang kalian inginkan sesuai dengan minat kalian. Kalian kan sudah belajar komponen biotik dan abiotik di pertemuan sebelumnya ya. Tentunya sudah bisa membedakan dengan baik. Biotik sini kan yang hari obat ya. Lihat gambarnya ini. Apa? Dewa, terus apa lagi? Tumbuhan. Nah, ditulis langsung biar kerjanya cepat.
Kemudian yang abiotik, berarti kan tidak hidup. Ada apa aja di sini yang kami lihat sini dulu. Yang tidak hidup, komponen yang tidak hidup. Awan, tanah, minyak ya, udara ya, atmosfer ya. Kemudian, ini ada bakteri. Bakteri termasuk biotik apa abiotik? Biotiknya. Masukkan langsung ditulis Pak. Sama dulu ya, biar nggak usah ragu-ragu. Ini yang buat PowerPoint siapa? Apa? Saya. Langsung ya. Nanti setelah diskusikan langsung dimasukkan ke dalam Canva atau PowerPoint-nya. Nanti kalau bangun bisa sambil sebaliknya ya, yang pertanyaan apa buat gambar itu ya, jadi ini mungkin buat gambarnya, buat media cetaknya yang belakang buat isi bawahan. Kesulitan? Oke, kalau itu kan jelaskan ya. Gimana Milo? Ada kendala? Boleh, karena situs-situs kalau buka bisa dari boleh langsung jawaban aja biar nggak terlalu full teks ya. Tapi kita kasih keterangan. Komponen biotik dari sulfur, bla bla bla. Komponen abiotik atau bagus ya, desainnya ya. Sudah selesai ini tadi ya jawabnya ya. Tinggal membuat media presentasi. Oke, bagus. Nanti biar lebih cepat bisa langsung pakai. Satu, kita sampai mana? Jadi berbagi lagi pokoknya barangkali kita bagi dengan media-media yang kalian cari dari internet, misalkan kita video, nanti biar teman-teman lebih jelas itu boleh. Sudah selesai? Kalau sudah nanti langsung dikirim ya. Oke, ini kelompok 1 sudah mengirim ke Bu Vera. Ada lagi yang sudah siap presentasi kelompok berapa nanti? Oke, nanti sambil jalan ya. Kita sesuaikan dengan waktunya. Kira-kira nanti berapa kelompok yang presentasi. Oke, anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk sesi presentasi. Nanti ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan media yang sudah kalian pilih. Kemudian kelompok yang lain nanti bisa menanggapi dan memberikan pertanyaan. Silakan kelompok berapa dulu ini? Kelompok 1 siap? Oke, silakan kelompok 1. Ini tadi sudah saya duduk ya. Silakan. Di depan ada semua, ada yang putih, ada yang merah, ada yang kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil program kami yaitu daur karbon. Suaranya agak keras ya, biar dengar teman-teman. Nah, kita mulai dengan perkenalan dulu. Saya Rafael Jatuh. Ini kita mulai dengan awal mulai dari sini, yaitu plankton atau yang disebut zooplankton melepaskan oksigen dan juga menyerap karbon dioksida. Kita kalikan lagi di sini. Di sini ada aktivitas gunung api, dan aktivitas ini. Aktivitas dua ini melepaskan juga karbon dioksida ke udara dan juga berhubungan dengan minyak bumi. Minyak bumi adalah produk dari aktivitas bumi dan manusia tadi. Minyak bumi ini berasal dari fosil dan juga bahan fosil yang dihasilkan dari hewan-hewan, bisa hewan-hewan laut. Lalu kita beralih juga pada sini, yaitu ada air, ada pohon menyerap karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Akhirnya terjadi yang namanya respirasi, yaitu pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Lalu pohon menghasilkan oksigen yang diserap untuk hewan dan juga manusia. Manusia juga begitu, melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Di sini ada yang namanya ada proses kembang api, lalu membentuk juga gambut, lalu menjadi menjadi batu bara yang juga menjadi produk dari aktivitas manusia. Ya. Cukup itu saja hasil PowerPoint kami, hasil presentasi kami. Saya harap dan juga harap kalian mendapatkan titik wawasan tentang apa sih itu siklus karbon. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita membuka pertanyaan di sini. Silakan. Saya mau bertanya, bagaimana dengan siklus karbon? Bagaimana hubungan siklus karbon dengan efek rumah kaca dan pemanasan global? Ya, langsung dijawab pertanyaan dari Iqbal Nafa. Bagaimana hubungan antara siklus karbon dengan efek rumah kaca dan pemanasan global? efek rumah kaca dan pemanasan global? Seperti yang tadi dijelaskan kita dimanfaatkan ada ya. Proses terjadinya itu adalah karena siklus karbon yang dihasilkan oleh karbon lebih banyak daripada siklus yang dihasilkan oleh tempat, yang mengakibatkan adanya efek rumah kaca. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Namanya siapa? Kita. Apa yang terjadi kita dasar yang tidak terlalu berubah. Tanpa dioksida itu bumi akan menjadi dingin. Namun meningkatkan konsentrasi dioksida juga akan dapat menimbulkan suhu udara global meningkat yang akan mengganggu aspek lain di bumi. Ya, yang cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa presentasi dari kelompok 1 tadi ya, penjelasan dari kelompok 1 sudah sangat lengkap. Tadi ditayangkan gambar daur karbon, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD dan juga didukung dari video animasi dari daur karbon itu sendiri. Sudah bisa memahami teman-teman yang lain? Oke, tadi juga sudah ada pertanyaan, sudah dijawab dengan baik oleh kelompok 1 ya. Sekarang satu lagi mungkin ini waktunya masih cukup. Siapa yang ingin mempresentasikan media presentasinya? Kelompok 4 dulu. Kelompok 4, kelompoknya Gozi, silakan. Yang lain bisa sambil menyiapkan pertanyaan ya untuk kelompok 4 ini.
menyajikan materinya dalam bentuk poster. Silakan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proses daur air. Jadi sebelum kita prestasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Saya akan dulu. Baik, saya akan menjelaskan proses terjadinya daur air. Evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air yang terjadi di lingkungan perairan, baik lautan, danau, dan sebagainya. Lalu Bisa diulangi lagi, sudah jelas kok. Sudah pertanyaannya. bisa kemudian Apakah penggunaan menarik air? proses tersebut dapat mempengaruhi proses tersebut karena zat-zat yang terkandung dalam air terlalu menguap menjadi butiran-butiran air hujan yang turun ke tanah sehingga dapat mengakibatkan tanah-tanah terkandung zat-zat plastik. Jadi berpengaruh ya. Jadi ada pengaruh pencemaran udara terhadap siklus air atau daur hidrogen ini karena tadi seperti yang dikatakan Bozi, proses kondensasi ya dari menguapnya air kemudian akan turun hujan itu tercampur dengan Zat-zat asam zat asam ya, zat asam yang ada di atmosfer atau di udara karena efek dari pencemaran udara tersebut. Oke, sudah jelas? Ya, sudah jelas. Silakan dilanjutkan. bisa yang tanya siang. Ya. Saya dengan Jaya ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika siklus air tidak berjalan dengan baik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Dapat negatifnya dapat ditimbulkan tersebut seperti perubahan iklim, lalu meningkatnya suhu bumi, lalu turunnya permukaan. Terima kasih. Sudah jelas nomor 2 lagi. Ini boleh lagi biar dijelaskan teman-teman. Tadi pertanyaannya apa, Mbak? Apa yang akan terjadi jika siklus air tidak berjalan dengan baik? Pertama perubahan iklim, kedua turunnya curah air hujan, ketiga meningkatnya suhu bumi. Ya. Jadi kalau siklus air ini tidak berjalan dengan baik, ya tentunya ada salah satunya suhu bumi akan meningkat, kemudian terjadi perubahan iklim. Ya, makanya kita sering sekali sekarang menemui ini loh seharusnya sudah musim penghujan, tapi kok masih panas, masih kemarau terus, masih tidak turun hujannya. Itu berarti ada gangguan pada iklim, gangguan pada siklus air. Ya. Itu adalah salah satu contoh akibat atau dampak dari terganggunya siklus air. Oke? Itu saja presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 4 ya tadi ya yang menjelaskan tentang siklus air. Nah, siklus air ini tentunya sudah familiar ya dengan kalian proses terjadinya hujan. Jadi kalian bisa memahami, oh jadi begitu ya proses terjadinya hujan itu dari ada 4 tahapan tadi ya. Apa aja tadi? Itu ya. 4 tahapan siklus air tadi dimulai dari yang pertama ada evaporasi, kemudian transpirasi, kondensasi, pengendapan atau oke itu ya. Jadi ada 4 tahap siklus air tersebut. Kalian sudah menganalisis tadi bagus sekali pertanyaan yang diberikan oleh Ina ya, kemudian juga diberikan oleh Nia ya.
bagaimana sih kalau biologinya ini kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Coba yang ingin memberikan kesimpulannya bisa angkat tangan. Oke, silakan Nisha. Sebenarnya kunci dari biologinya yaitu subjek itu materi yang membalikkan semua ilmu kimia yang dapat digunakan sehingga kelangsungan hidup dapat dilakukan. Pertama, dan jauh dari biologinya ini yaitu dari daur fosfor, daur sulfur, daur karbon dan daur nitrogen. Oke, bagus sekali tepuk tangan untuk Nisha. Jadi ini sangat bermanfaat ya untuk kelangsungan hidup secara kimia ya, supaya air tetap ada, kemudian karbonnya juga tetap terjaga gitu ya tadi yang disampaikan oleh Nisha. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan? Oke, silakan Kakak. Menurut saya pribadi kesimpulan dari pembelajaran baru ini adalah bahwasanya sumber daya alam ini tak bisa habis bilang juga saat itu saja. Dari proses yang mulai ada saat ini dan sudah dimulai, tapi semuanya saling berhubungan antara akritik dan juga akritik. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Berikut tangan untuk Kakak. Jadi saya kira kalian sudah memahami tadi ada siklus karbon dan siklus air. Begitu juga kalau kelompok yang lain itu sudah belajar tentang siklus-siklus yang lain. Nanti akan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Oke, kita perlu bersyukur ya dari adanya siklus air, siklus karbon, dan siklus-siklus lainnya. Artinya kita ini kebutuhan akan air ya, itu bisa terpenuhi. Air nggak sampai habis. Coba bayangkan kalau ada siklus air. Data yang digunakan untuk memasak, untuk mandi, ya, untuk minum. Kalau nggak ada siklus ini gimana? Ya, kita pasti akan kekurangan air. Tadi juga yang ditanyakan tadi, gimana kalau terganggu? Ya, kalau kita terganggu sedikit aja, pengalaman kalau macam itu udah sambat gitu ya kalian ya. Bagaimana kalau ini sampai terbukti siklusnya? Makanya itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri. Oke, anak-anak sebelum pembelajaran kita akhiri, silakan membuat resume terlebih dahulu di buku catatan kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, kalian catat poin-poin apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Saya beri waktu 5 menit. Silakan catat. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah. Oke, bagus sekali. Tadi sudah saya lihat semuanya sudah menulis. Sekarang kita lanjutkan. Kita refleksi dulu ya. Menurut kalian ini ya, dari pembelajaran kita pagi hari ini, tentunya tentang materi biologi kimia, bagaimana sih perasaan kalian? Ya, apa sih yang kalian dapatkan, yang kalian rasakan tentang pembelajaran kita hari ini, proses yang sudah kita lakukan hari ini? Siapa yang ingin memberikan refleksinya? Silakan angkat tangan. Oke, Saminatul silakan. Saya sangat senang dalam belajar hari ini karena saya dapat mengetahui hal tentang biologinya. Oke, jadi sangat senang ya. Coba yang lain, ada lagi yang ingin memberikan refleksinya? Silakan. Saya sangat senang karena pembelajaran seperti ini dapat meningkatkan kekompakan antara anggota kelompok. Karena pembelajaran kali ini kan beranggota kelompok kan, bisa kompak satu sama lain. Oke, jadi ibadah merasa senang karena hari ini bisa diskusi dengan kelompoknya, meningkatkan kekompakan, dengan teman seperti itu. Kalian semua gimana? Kalau yang lain senang nggak hari ini? Senang. Oke, alhamdulillah. Semoga semangat kalian juga tetap terjaga dan di pertemuan-pertemuan berikutnya kalian masih tetap kompak, masih tetap semangat seperti hari ini. Ya. Nah, sekarang akan saya berikan tes tertulis untuk mengetahui bagaimana sih pemahaman kalian tentang materi hari ini. Silakan dikerjakan, hanya ada 6 soal pilihan Anda ya. Saya beri waktu 10 menit ya. Yang waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan bersama dengan LKPG yang tadi sudah kalian kerjakan. Dikumpulkan ke tempat. Tadi yang membuat posternya juga dikumpulkan juga. Ya, silakan di perwakilan yang kelompok langsung untuk mengumpulkan LKPG dan lembaga tes pengetahuannya.
Sudah semua? Semua ya? Oke. Ada yang belum? Oh iya. Baik anak-anak, saya ucapkan terima kasih. Ya, sudah ya. Saya ucapkan terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah sangat bekerja keras tadi ya, kompak dengan kelompoknya, kemudian mengerjakan LKPD dengan baik, presentasi dengan baik. Saya harap di pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih semangat lagi, lebih baik lagi dalam berdiskusi dengan kelompok. Seperti itu. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap. Tomat, juga doa mulai. Berdoa. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maulida Hasanah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Karangginangun, Kabupaten Lamongan. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Wiwahoratno Winedar selaku guru praktik dan Ibu Rizky Vera Fernanda selaku guru biologi dari SMA Negeri 1 Karangginangun, Lamongan. Assalamualaikum Bu Wiwin, Bu Vera. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Vera, selamat ya sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik kemarin. Ya, terima kasih Bu Monika. Ya. Dalam percakapan pasca observasi ini, nanti saya akan melakukan wawancara dan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Vera terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran di kelas kemarin. Kegiatan ini tujuannya yaitu untuk melakukan evaluasi sejauh mana tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu saat melaksanakan pembelajaran di kelas kemudian di observasi? Ya, kemarin saya senang sekali ya bisa diobservasi oleh Bu Molinda sehingga saya bisa mempersiapkan pembelajaran dengan sebaik mungkin. Tentunya saya agak grogi di awal, tapi lama-lama sudah terbiasa Bu. Saya juga lega karena sudah berhasil memberikan pembelajaran yang insya Allah menyenangkan untuk anak-anak. Alhamdulillah. Jadi kemarin merasa senang ya Bu ya. Baik, Bu, selanjutnya bisa diceritakan aspek perkembangan yang Ibu tentukan kemarin. Apakah langkah-langkahnya kemudian sudah Ibu laksanakan dengan baik di kelas? Area pengembangan yang ingin saya capai kemarin kan ada 3 ya Bu ya, yaitu aspek kognitif, kemudian afektif, dan psikomotorik. Saya sudah menerapkan aspek pengembangan itu di langkah-langkah pembelajaran saya, mulai dari pendahuluan, dimulai dengan berdoa, kemudian ada salam berdoa, kemudian menanyakan kabar siswa, mengajak siswa untuk SBG. Nah, itu tentunya juga untuk mengembangkan sikap afektif siswa. Kemudian saya di kegiatan inti juga sudah mengajak siswa itu untuk berdiskusi, kemudian mengerjakan LKPD yang sudah saya siapkan. Nah, itu tentunya untuk mengembangkan aspek kognitifnya. Sedangkan untuk aspek psikomotorik, saya kemarin mengajak anak-anak untuk membuat media presentasi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu, mereka juga mempresentasikan di depan kelas. Luar biasa sekali ya Bu. Nah, sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin itu, apakah sudah berhasil atau tidak? Kalau menurut saya secara umum sudah berhasil Bu ya. Mungkin ada beberapa 1-2 anak yang masih kurang maksimal, ya bisa dilakukan tidak lanjut nantinya. Baik, alhamdulillah. Selama proses pembelajaran dulu, apa sih kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin? Kendalanya yang pertama tentunya waktu Bu ya. Waktu itu mempengaruhi 2 hal Bu, kalau buat saya. Yang pertama, ketika anak-anak mengerjakan LKPD kemudian membuat media presentasi dengan waktu yang segitu, itu masih kurang maksimal. Jadi ada 1 atau 2 kelompok kemarin itu yang masih belum selesai sempurna.
sedangkan mereka harus segera untuk presentasi. Begitupun juga presentasinya nggak bisa semuanya presentasi, hanya perwakilan saja. Gitu. Kemudian yang kedua, tentunya dengan waktu yang terbatas itu saya menilai siswa, ya kan banyak yang perlu saya nilai, ada kognitif, psikomotorik, kemudian kognitif, nah itu jadi saya harus cepat-cepat gitu, agak buru-buru gitu untuk menilai siswa yang sebanyak itu dengan waktu yang singkat. Berarti secara keseluruhan kemarin kendalanya ada di waktu Bu ya. Baik. Dari kendala yang Ibu hadapi, kemudian rencana ke depan Bu, apa yang Ibu akan lakukan setelah pembelajarannya sudah terlaksana kemarin? Mungkin saya akan lebih mengalokasikan waktu dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Jadi mungkin saya akan membuat rubrik penilaian yang lebih sederhana, tidak terlalu ribet gitu, tidak terlalu banyak sehingga saya mudah untuk menilai anak-anak. Begitupun juga dengan LKPD yang saya siapkan juga harusnya lebih sesuai dengan waktu. Luar biasa sekali ya Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Vera rencanakan untuk pembelajaran selanjutnya bisa tercapai, bisa terlaksana dengan baik. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Biwa Walenawinida untuk memberikan umpan balik dari kegiatan pasca observasi. Ya, terima kasih. Senang sekali bertemu dengan CQB yang sangat hebat, luar biasa. Juga bertemu dengan guru yang sangat luar biasa. Semangatnya dan semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan kedepannya bisa membawa pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan dan membahagiakan siswa. Karena kita berpusat kepada murid, maka apapun yang terjadi kita menggunakan murid ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh guru yang diobservasi oleh CTP ya, sudah sangat bagus, sudah antusias. Untuk umpan balik dari pasca observasi ini tadi karena kita kan coaching ya, Bu. Jadi sudah dari awal tadi sudah bagus bagaimana Bu Maulidah itu memberikan pertanyaan kepada Bu Guru sudah luar biasa, sudah berkembang, bukan pertanyaan tertutup yang jelas, tapi masih ada tadi satu yang saya dengar tadi itu masih menggunakan pertanyaan tertutup sehingga jawabannya tidak bisa terbuka. Saya bilang pertanyaan tertutup ini karena jawabannya hanya iya dan tidak ya. Kalau yang lainnya itu bisa berkembang. Kalau pertanyaan yang terbuka itu bisa yang menjawab itu menjadi menemukan hal baru di dalamnya. Bahkan karena sistem coaching ini kan justru sebagai coachnya itu kan tidak menjawab atau apa, tapi kan mengarahkan si coaching itu tadi. Tapi yang jelas sudah sangat bagus apa yang sudah dilakukan. Intinya lebih semangat lagi dan lebih berbenah diri menggunakan praktek baik yang ada supaya akan menjadi yang istimewa. Itu saja yang dari saya, ya umpan balik yang saya sampaikan sudah baik. Terima kasih Bu Yin atas umpan balik yang sudah diberikan. Semoga bisa memberikan pembelajaran kembali kepada kami, saya khususnya agar menjadi agar bisa melaksanakan proses observasi. Baik, demikian proses pasca observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.